Satu hari ada perdebatan di televisi. Seorang profesor mewakili pemerintah menjelaskan tentang masalah COVID-19, tepatnya soal vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah. Tapi kemudian karena cara menjelaskannya tidak akurat, tidak berdasar, tidak logis, maka teman debatnya mengatakan Anda tidak pantas duduk di situ. Apalagi seorang profesor mewakili pemerintah. Bayangkan, ditonton oleh jutaan orang, ya, ditonton oleh jutaan orang, dipermalukan oleh lawan debatnya. Inilah, walaupun dia seorang profesor, maka hilanglah marwah keprofesorannya. Nah, persoalan yang ingin saya bahas pada hari ini adalah bagaimana kita bisa atau cara berbicara di muka umum dengan sukses. Karena komunikasi itu bagian yang terpenting di dalam hidup manusia. Mari kita awali sebuah moto di dalam ilmu berbicara di muka umum yang kita sebut dengan retorika atau public speaking, gitu ya. Ada satu kata mengatakan qui extendit sine labore, extendit sine honore. Artinya, barang siapa naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa kehormatan. Ini saya akan mulai dengan bahasan. Jadi betapa pentingnya kita ya mempersiapkan diri ketika kita ingin berbicara di muka umum. Itu yang paling penting. Yang pertama apa? Ada dua persiapan yang paling penting ketika kita menyiapkan diri ingin berbicara di muka umum. Pertama, persiapan dalam arti sempit, yaitu kita harus menguasai apa yang ingin kita bicarakan, ya, dari A sampai Z. Itu harus kita kuasai. Yang kedua, kita harus selalu mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Kalau kita tahu sebagai public speaker, ya maka kita harus selalu update dengan ilmu pengetahuan, selalu mengikuti persoalan-persoalan yang sedang viral, ya. Itu semua harus kita, wawasan kita harus lebih dari rata-rata orang yang mendengarkan kita bicara. Oke, kita runtut ya. Bagaimana kita memulai berbicara di muka umum? Tadi persyaratan pertama adalah persiapan dalam arti sempit, ya. Sempit yaitu yang pertama, kita harus menyusun blok-blok pembicaraan. Openingnya seperti apa, bodinya seperti apa, konklusinya seperti apa. Openingnya harus kata-kata yang menarik, jadi jangan memperkenalkan diri. Nama saya Ali Syarif, saya tinggal di bla 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 bla. Itu tidak terlalu penting. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa pemerintah yang otoriter itu tidak akan lama berkuasa, itu kan menarik, ya. Pemerintah yang hebat itu ketika mau mendengar aspirasi rakyat. Itu awal. Kemudian baru disusun. Kenapa begitu? Nah, A, B, C. Konklusinya adalah apa yang ingin Anda targetkan. Apakah si pendengar itu supaya mengerti pesan Anda, atau berbuat sesuatu, atau bertindak sesuatu. Nah, itu sangat penting. Nah, sekarang bodinya itu ya Anda harus pandai menguraikan kata-kata, kalimat yang jelas, yang runtut, ya, yang logis, yang mudah dimengerti. Memilih kata-kata, diksi yang baik, semiotika yang tepat. Nah, itu semua harus disusun dengan baik, dengan ucapan yang perfect, ya. Sebab hati-hati di Indonesia, apalagi pakai bahasa Inggris, apalagi pakai bahasa Jepang, ya. Penggunaan kata-kata itu sangat penting, ya. Fasih menyampaikan ungkapan kata, pronunciation-nya harus tepat. Kalau bahasa Jepangnya hatsuon, ya, harus benar. Bahasa Indonesia juga harus tepat karena setiap kata punya arti yang khusus. Salah pengucapan bisa salah arti, apalagi salah intonasi, salah nada. Di bahasa Indonesia itu kan
kata makan saja bisa berarti statement, bisa berarti bertanya ketika intonasinya bertanya. Makan, kayak begitu. Makan, makan. Itu bisa tergantung konteksnya. Nah, itu semua harus di dalam pemahaman ketika kita mau bicara, ya. Yang kedua, milih gaya, gaya tangan, gaya mimik muka, gaya gestur, segala macam itu harus juga mendukung terhadap isu-isu yang sedang kita sampaikan. Jangan bertolak belakang, yang ngomongnya A tapi gesturnya B, kan jadi bahan tertawaan gitu lah ya. Misalnya kalau kita mengatakan orang buta, itu ya matanya jangan melotot. Orang buta nutup matanya. Ini salah satu contoh. Gerak tangan dan lain sebagainya itu ya Anda harus belajar. Nah, lihatlah di cermin kalau Anda ngomong itu seperti apa. Senyum, apakah mengkerut muka, apakah frown apa. Jadi itu semua harus Anda pelajari dan harus Anda rajin melihat diri Anda sendiri. Kalau Anda tampil yang baik itu seperti apa, ya. Memilih kostum juga, setelah kita memilih kata, kalimat yang baik, bahasa yang bagus, memilih gaya, memilih kostum, ya, kostum yang membikin Anda menjadi pede, gitu, yang bikin Anda menjadi pede, ya, percaya diri. Itu kalau Anda pakaiannya tepat, baik, dan merasa yang itu yang terbagus dan membuat Anda pede, pakailah itu. Jadi saya hanya merangsang aja supaya Anda mau belajar tentang public speaking itu. Nah, yang paling penting adalah ini, modal percaya diri itu. Satu hari saya pergi ke Surabaya, ya, bersama 3 profesor, ya, untuk sama-sama bicara di muka umum di barisan para direktur BUMN. Saya bicara tentang cross culture, ya, how to do business with Japanese. Gitu. Dalam perjalanan saya agak cuit juga, hatinya nggak terlalu pede. Karena teman-teman pembicara semua profesor dari Macquarie University di Australia, ada yang dari Inggris, ya, teman saya ini yang dari Australia, Mr. Hogan, yang dari Inggris ada teman saya. Saya bukan profesor, tapi kemudian saya sudah kontrak harus bicara dengan mereka, sepanggung dengan mereka. Secara tidak sengaja saya menemukan sebuah buku di dalam perjalanan itu mengatakan begini, dalam buku itu, Anda tidak perlu risau melawan Mike Tyson kalau itu bermain catur dengan dia. Nah, itu yang bikin saya, wah, kalau soal cross culture saya bisa. Jadi ya anggap saja Mike Tyson itu bermain catur dengan saya. Kalau saya melawan Mike Tyson, bertinju ya kalah gitu loh. Tapi karena ini saya bicara soal cross culture di depan mereka, ya saya yang tahulah. Dari situlah bangkit PD saya dan bangkit kepercayaan diri saya, dan saya tidak ragu dengan siapapun partner saya. Ya akhirnya alhamdulillah juga, karena saya percaya diri, karena saya paling menguasai masalah itu, ya saya mendapatkan respon yang paling positif dengan banyak tepuk tangan dan ketawa dari audiens. Itulah pengalaman. Jadi sekali lagi, style harus Anda pilih, kata-kata harus Anda seleksi, kemudian gaya, ya, pakaian, dan itu tadi motivasi diri, ya, percaya diri karena kita menguasai materi. Naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa kehormatan. Kalau Anda diundang menjadi satu pembicara public speaking di depan orang, harus mempersiapkan diri. Jangan seperti profesor tadi, tampil di TV dengan gelar profesor, tapi ketika selesai program itu semua mentertawakannya. Itulah turun tanpa kehormatan. Oke? Terima kasih.